Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sebelumnya khatib berwasiat kepada kaum muslimin yang hadir, terkhusus bagi diri khatib pribadi, marilah kita selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan upaya dan usaha kita meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah, itu merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, upaya kita untuk tunduk kepada Allah, upaya kita untuk patuh kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, orang-orang yang mau mengabdikan diri kepada Allah, orang-orang yang mau menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Dan jelas Allah sampaikan, dan ini merupakan kabar gembira yang sangat luar biasa sekali yang Allah sampaikan dan Allah inginkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, supaya menyampaikannya kepada kita sebagai umatnya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hajj? Allah jelas mengatakan wa basyiril mukhbitin, sampaikanlah kabar gembira. Kabar apa? Yang mana orang-orang ini nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, akan mendapatkan tempat yang terbaik, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan tempat yang istimewa kepada orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah tersebut. Siapa kata Allah? Ada 4 golongan di dalam ayat ini yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disebutkan oleh Allah bahwa 4 golongan ini adalah orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan telah diberikan kabar kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Allah katakan allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah orang-orang yang mana ketika diperdengarkan disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Ketika mereka mendengar ataupun disebutkan nama-nama Allah, baik itu adalah panggilan azan, baik itu adalah bacaan Al-Quran maupun zikir-zikir yang lainnya, ketika itu maka dia hatinya tersentuh dan hanya yang diingatnya melainkan kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kalaulah orang ini atau golongan ini ada pada diri kita, tentunya orang ini adalah orang yang telah diberi kebahagiaan dengan datangnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Was-sabirina 'ala ma asabahum, kata Allah. Yang kedua, orang yang telah diberikan kabar gembira kepada Allah bahwa mereka adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, ialah orang-orang yang sabar ketika mereka mendapatkan ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar mendapatkan ujian, kalau kita sabar mendapatkan cobaan dari Allah, dan kita yakin dan percaya seluruhnya adalah berasal dari Allah dan tentunya akan kembali kepada Allah, maka itu merupakan orang yang mukhbitin. Yang disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga siapa lagi, kata Allah? Wal muqimis shalah. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau beristiqomah mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat, dan lebih baik lagi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktunya dalam keadaan berjamaah. Tentunya ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang mukhbitin, ialah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dan yang terakhir kata Allah adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ialah orang-orang yang mau menginfakkan, mensedekahkan hartanya, yang mau memberikan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah, tentunya yang diberikannya itu adalah berupa bantuan di jalan Allah. Orang yang mau menginfakkan hartanya, sebagian harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka itu juga disebut dengan orang-orang yang mukhbitin. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung di dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya ketahuilah, kalau Allah mengatakan ada kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, sampaikan kabar gembira ini kepada umatmu, bahwa sesungguhnya golongan keempat golongan ini akan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan balasannya adalah surga. Jadi marilah kita bersama-sama selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita sebagai golongan orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya, selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yakin dan percayalah, kalau kita mau bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menjadikan diri kita ketika dimasukkan oleh Allah keempat golongan itu, yakin dan percayalah itulah kabar yang terbaik untuk kita. Kabar yang terbaik yang tentunya juga akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkata secara langsung di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung dan menyebutkan secara jelas bahwa sesungguhnya itu akan pasti terjadi, dan tidak ada pernah Allah sedikit pun mengingkari janjinya
Kita Allah telah melakukan dan mengatakan demikian, maka yakin dan percayalah itulah sebenar-benarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama, marilah kita dalam kehidupan ini menjalani hidup ini tentu sesuai dengan koridor apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dan percayalah kita suatu saat nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan-golongan orang yang mukhbitin, yaitu orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.